Hai Sobat Pencetak Catur, terima kasih sudah klik video ini. Dan kita akan bahas permainan dari calon juara dunia terbaru Gukesh Domaraju melawan Magnus Carlsen dalam turnamen Grand Chess Tour Superbet Rapid and Blitz di Polandia tahun 2024. Teman-teman, mereka bertemu akhirnya nih teman-teman. Ya, kita bisa aja berimajinasi ya, membayangkan kalau mereka akan bertemu seandainya Gukesh Domaraju mengalahkan Ding Liren dalam perebutan gelar juara dunia di tahun 2025. Teman-teman, ini formatnya catur cepat 25 menit dengan bonus waktu 10 detik setiap melangkahnya. Gukesh Domaraju pegang bow putih, memulai dengan langkah E4, kemudian dijawab Magnus E5. Putih kuda F3, hitam kuda C6, dan putih mainkan gajah ke petak C4. Italian game, dan Magnus Carlsen menjawab dengan langkah kuda ke petak F6. Gukesh Domaraju berani memainkan langkah fried liver attack dengan kuda ke petak G5. Biasanya sih kebanyakan pemain top ya akan bermain dengan langkah D3 dan menjadi pembukaan Italian game lagi atau Giocho Piano. Teman-teman, sebelum kita bahas lebih jauh, aku mau kalian untuk tekan tombol like-nya dulu. Jangan lupa di komen, jangan lupa di share, dan jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak pernah terlambat dari konten terupdate dari RL Chess, teman-teman. Kuda G5 dimainkan mengincar pion di petak F7. Magnus Carlsen mainkan langkah D5. Otomatis pion pukul D5, hitam menjawab dengan langkah B5. Boom, sangat menarik bukan? Yes. Kemudian Gukesh Domaraju memilih gajah mundur ke petak F1. Dikasih pion di petak B5 kok malah mundur ya? Bingung. Kalau kita sebagai pemula sih milihnya gajah makan pion B5. Tapi apa yang akan terjadi kalau putih gajah makan pion di petak B5? Maka hitam akan mainkan langkah Queen makan D5. Kalian bisa lihat, Queennya bukan hanya mengancam gajah, tapi mengancam diagonal sampai ke petak G2. Yes, kalau misalkan putih di sini main gajah makan kuda supaya untung satu pion dan kemudian lanjutkan dengan rokade, oke sih unggul pion, tapi lihat ancaman berikutnya. Hitam bisa mainkan langkah gajah C5 dan hitam memiliki sepasang gajah yang sangat berbahaya. Nah, kita kan bukan Super Grandmaster ya teman-teman. Kalau Super Grandmaster sih ngeliat kayak gini pasti bahaya banget. Makanya Gukesh Domaraju lebih pilih gajah F1. Kemudian Magnus Carlsen pukul pakai kuda, masih memberikan pion petak B5. Dan akhirnya Gukesh kembali, gajah pukul pion petak B5. Dan kita mainkan langkah gajah B7. Ya, kalau tadi pukul pion D5-nya pakai menteri, kenapa tuh bang? Nanti ada kuda C3 bakal kena juga pion B5-nya. Jadi emang pasti kena sih. Nah, kuda makan D5, gajah B5, kemudian gajah B7. Ada ancaman pada kuda di petak G5. Putih mainkan langkah D4. Boom. Gajah C1 jaga kuda di petak G5. Sekaligus dalam posisi pin. Hitam pukul pion petak D4. Putih lanjutkan dengan rokade. Hitam gajah E7. Langkah ke-10 putih menarik kuda mundur ke petak F3. Kalau lihat evolution bar-nya sebenarnya ada langkah yang lebih bagus ya, yaitu menteri ke petak H5 untuk ngancam pion F7 dan untuk merangsek masuk lagi ke pertahanan hitam. Nah, kuda F3, kemudian hitam rokade, putih sikat kuda di petak C6, hitam sikat balik dengan gajah, dan putih ambil pion lagi di petak D4. Mundur gajah putih ke petak B7. Lihat pengembangan perwiranya teman-teman lihat ya, develop dari buah putihnya sedikit terlambat. Dan itu yang jadi keuntungan buat hitam. Walaupun minusnya di sini buah putih memiliki keunggulan satu pion. Putih kuda D2, hitam mainkan benteng E8, putih C3. Lihat, saya mendiagonal atau menggaris ancaman berbahaya dari gajahnya di petak B7 mengancam G2. Hitam mainkan langkah C5, kemudian putih kuda F5, hitam gajah mundur ke petak F8 menjaga sepasang gajah. Kemudian putih kuda F3 dan hitam menteri F6 mengancam kuda. Kuda mundur ke petak G3, hitam mainkan langkah H6. Yes, tujuan dari Magnus Carlsen menjalankan langkah H6 adalah untuk benar-benar tidak memberikan ruang gerak bagi perwira Gukesh Domaraju, bahkan gak dikasih keluar ke petak G5 supaya dia gak masuk ke pertahanan hitam. Dan kemudian Gukesh Domaraju menteri C2. Hitam mainkan langkah benteng A ke petak D8. Kemudian putih benteng D1, hitam mainkan langkah mundur kuda ke petak B6. Di sini karena perwiranya sudah siap, hitam mulai manfaatkan kekuatan dari gajahnya dengan gajah mengancam kuda di petak F3.
Putih sikat benteng di petak D8, hitam sikat balik, putih menghindari kuda ke petak S1, menolak untuk dimakan dengan gajah. Kemudian, ini kalau kalian lihat tanda panahnya, mungkin hitam bisa menyerang lewat jalan G6, pion H5, kemudian H4. Nah, tapi Magnus Carlsen lebih memilih benteng E8, mengancam kuda terlebih dahulu, putih mainkan gajah E3, mengembangkan perwira, hitam datang lagi dengan kuda ke petak C4, putih menjaga dengan kuda F1, hitam melakukan pertukaran kuda dan gajah, putih kuda makan kuda langkah ke-24. Artinya sekarang sepasang kuda melawan sepasang gajah dengan keunggulan satu pion yang dimiliki oleh putih. Kira-kira siapa yang menang? Di langkah berikutnya teman-teman bisa tebak langkah menarik yang akan dimainkan oleh Magnus Carlsen, guys. Magnus Carlsen mainkan langkah C4. Boom, sacrifice pound, teman-teman. Hampir saya bilang sacrifice rook ya. C4 dimainkan, teman-teman. Kasih pion dengan tujuan apa tuh? Pion racun kah ini? Yes, kalau misalkan putih kuda makan C4, maka Magnus Carlsen memiliki ide dengan tujuan menteri G5. Tujuannya adalah benteng sikat S1 dan kemudian menteri makan G2 skakmat. Yes, putih bisa aja menjaga dengan kuda balik lagi ke petak E3, bang. Betul, tapi hitam akan mainkan kembali langkah gajah C5. Lihat, ngeri banget ya. Semua perwiranya aktif untuk menyerang. Dan ini akan sangat berbahaya buat putih. Apakah Gukes mengambil pion petak C4? Jelas tidak mau dong. Gukes mainkan langkah menteri A4. Tapi setelah menteri A4, tujuannya ngancem benteng, ngancem pion C4, ngancem pion A7, ya, triple attack di sini. Hitam juga melakukan langkah yang sangat luar biasa, teman-teman. Kalian coba pikir, apa langkah yang akan dimainkan oleh Magnus Carlsen di sini? Magnus Carlsen, boom, sacrifice truk, teman-teman. Benteng makan kuda di petak E3 dan ini merupakan langkah brilian. Putih mau nggak mau makan balik dengan pion di petak F. Pion F makan benteng di petak E3. Apa tujuan dari hitam? Keluar dia gajah ke petak C5. Tujuan gajah makan pion E3 dan skakmat back rank dengan menteri F1. Kemudian putih mainkan kuda F3. Ini benar-benar harus hati-hati ya putih ya. Di sini banyak pilihan dan tujuan dari hitam adalah gajah pukul pion E3 skak kemudian menteri F1. Kalau misalkan putih di sini menteri makan C4, apa yang akan terjadi? Bakal kalah karena ada jawaban. Yes, gajah A6. Sacrifice bishop, tapi ada ancaman skakmat, menteri ke petak F1. Kalau menteri ke petak F4 dimakan ya. Ini karena pin dari gajah C5. Nah, apa langkah terbaik yang harus dimainkan oleh putih di sini? Langkah terbaiknya adalah menteri L8 terlebih dahulu, kemudian kuda ke petak F3. Menteri L8 untuk jaga pion E3-nya. Tapi Gukes blunder dengan jalan kuda ke petak F3. The question is, mampukah Magnus Carlsen manfaatkan blunder yang dimainkan oleh Gukes Domaraju? Dan apa jawaban terbaik untuk posisi ini? Sikat pion E3-nya dong, bang. Betul, boom. Dan kemudian kalau rajanya ke petak H1, apa jawaban terbaik untuk hitam, guys? Maka ada jawaban langkah gila. Boom, menteri pukul kuda di petak F3. Meledak, menyala abangku. Ya, nyalain sendiri apinya ini mah. Menteri makan kuda, kalau di pion dimakan balik menteri, maka akan terjadi skakmat sepasang gajah, the bishop, pair of bishop from the hell kalau bahasa Inggrisnya, teman-teman. Nah, terpaksa Gukes Domaraju mainkan langkah raja F1 dong. Yes. Kemudian Magnus Carlsen mainkan langkah gajah C6, menunggu momen yang tepat. Yes, gajah C6 tujuannya apa? Untuk tidak mengizinkan putih untuk lakukan skak di petak E8. Kalau dia langsung makan kuda di petak F3, maka akan ada jawaban menteri E8, ambil gajah di petak E3. Makanya dia gajah C6 dulu. Kemudian hitam mengancam menteri, putih menteri D1 menjaga kuda di petak F3. Kemudian hitam mainkan langkah gajah 4 dengan tujuan gajah D3. Dan kemudian putih menteri D7. Hitam mainkan langkah raja H7. Harapan itu muncul kembali untuk putih. Yes, Magnus Carlsen melakukan kesalahan fatal, membiarkan kemenangan yang udah di depan mata hilang dengan raja H7. Apa jawaban terbaik untuk putih, guys? Yes, rajanya keluar ke petak E2. Kemudian hitam mainkan langkah gajah B6.
Kemudian putih benteng S1, hitam mainkan menteri G6, mengancam pion G2, putih ada jawaban raja D1. Hitam makan pion di petak G2, putih sikat gajah di petak E4, hitam kehilangan momen. Dan sekarang gajah E3 dengan tujuan menteri F1, putih mainkan langkah B3, kemudian menteri F1, bolak-balik dan remis. Yes, apa kesalahan yang dilakukan oleh Magnus Carlsen? Kenapa dia memilih raja H7? Harusnya langkah terbaiknya apa, Bang? Coba saya kasih tebakan buat kalian semua. Pada saat putih menteri D7 sudah hopeless, harusnya di sini hitam mainkan langkah, yes, gajah D3 dulu lah. Yes, di sini ya, gajah D3. Tentu saja kenapa Magnus tidak melihat langkah ini sebenarnya waktunya unggul? Ya bisa jadi dia terlalu cepat ya, terlalu yakin, dan dia slip of calculation. Ya, apabila gajah D3 terlebih dahulu, kemudian raja ke petak E1, maka hitam memiliki ancaman menteri B6. Jadi pasif semua nih buahnya putih. Kalau misalkan di sini hitam mainkan langkah idenya, let's say menteri L8, kemudian raja ke petak H7 dan B3, bagaimana, Bang? Nah, maka hitam akan mainkan langkah gajah G1 dengan tujuan menteri F2, dan bisa terjadi pola skakmat dengan menteri C2 dan gajah F2. Ya, sangat-sangat ngeri, teman-teman. Ya, apapun bisa terjadi, apalagi di top level Super Grandmaster. Kalau satu kesempatan tidak dimanfaatkan dengan baik, maka hilang kesempatan itu, hilang momennya, dan akhirnya tidak jadi menang. Nah, kalau di level kita sih kesempatan biasanya bisa datang 2-3 kali ya. Kalau di level Super Grandmaster ini sedikit kesalahan, tidak bisa manfaatkan kesalahan lawannya, langsung hilang kemenangannya, teman-teman. Itulah yang terjadi di game ini. Dan yap, saya kira Magnus Carlsen akan menang dan akan menunjukkan bahwa dia memang masih layak jadi juara dunia. Tapi ternyata apapun yang terjadi di game ini, walaupun Magnus Carlsen unggul, tapi nyatanya dia belum pernah bukan belum pernah ya, tapi nyatanya dia tidak berhasil menang melawan Gukesh Domaraju. Ya tentu saja Gukesh Domaraju pastinya lagi dalam kondisi fisik yang tidak bagus ya. Selepas menang dari turnamen kandidat, dia pasti capek di arah keliling kampung ya. Dia banyak menghadiri seremonial di India, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat permainan dari Magnus Carlsen kembali nanti jam 18.00 waktu Indonesia Barat hanya di YouTube RL Chess. Jangan lupa nonton karena ada giveaway dari RL Chess untuk kalian yang beruntung. Dan jangan lupa follow sosial media RL Chess. Dan jangan lupa gabung ke RL Chess Academy kalau kalian pengen jago main catur, guys. Oke, jangan lupa support terus RL Chess dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Ayo, jangan pelit-pelit kasih jempol ya guys. Jangan di skip iklannya.